Berjumpa lagi dengan channel Irwan Diki Kurniawan. Pada malam hari ini saya akan coba berbagi cerita tentang selama masa isolasi di rumah ya. Jadi kemarin saya sempat positif terkena COVID-19 dan saya dan keluarga terpaksa harus isolasi di rumah. Nah, buat teman-teman yang memang sedang positif, semoga segera disembuhkan dan segera disehatkan kembali dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Nah, tapi ada banyak teman-teman yang memang baru terkena dan harus isolasi di rumah, tapi kita bingung ya. Mereka bingung harus ngapain dan harus apa aja yang perlu dipersiapkan. Intinya sih secara pengalaman saya, secara pengalaman kemarin yang keluarga kami lakukan, yang pertama kita tetap harus jaga kesehatan dan tetap harus bisa berpikir positif ya, jangan sampai kita ngedrop dan kita juga bisa memperburuk keadaan ya, karena tingkat stres itu bisa mengakibatkan imun kita juga tidak cepat naik ya. Nah, karena memang berdasarkan informasi, virus ini menyerang imun tubuh kita ya. Kalau imun tubuh kita kalah ya berarti virusnya yang menang. Pasti teman-teman bertanya-tanya, pada saat di rumah apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah tetap jaga kondisi badan, yaitu tadi jangan sampai stres. Yang kedua, jaga kebersihan. Setiap mau makan harus cuci tangan, dan jika memang keluar dari kamar mandi juga harus keadaan bersih. Tapi pasti teman-teman bingung, kebetulan sih kami kemarin satu keluarga itu semuanya positif. Jadi kita beranggapan bahwa ya sudah, memang kita semuanya positif dan tidak bakal ada yang bisa menularkan gitu kan. Tapi kalau seumpamanya ada satu yang positif tapi yang keluarga lainnya tidak positif, yaitu yang memang agak sedikit sulit. Apalagi dengan kondisi rumah kita terbatas ya, tidak ada ruang isolasinya. Nah, saran dari saya, pengalaman dari saya sih, yang pertama tetap gunakan masker. Maskernya, sorry, kalau bisa sih pakai masker yang medis ya, yang surgical gini. Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Pakai masker medis, ini 4 play. Kenapa? Karena memang jangan sampai kita nanti menularkan ke keluarga yang lain. Nah, masker ini dipergunakan kalau bisa itu setiap 4 jam sekali itu harus ganti ya. Setiap 4 jam sekali harus ganti, dan di maskernya sendiri ditetesin minyak kayu putih ya. Jadi pada saat mau dipakai, di sininya ditetesin minyak kayu putih baru kita pakai gitu. Karena memang buat merangsang indera penciuman kita ya, biar cepat sehat. Nah, biasanya juga kebanyakan teman-teman indera penciumannya yang hilang. Nah, oke, yang pertama masker. Yang kedua, minyak kayu putih. Ini menurut saya wajib, harus ada. Jadi minyak kayu putih setelah selesai mandi dibalurkan ke semua badan dan dioleskan di hidung ya. Jadi ini aja, di hidung seperti ini ya. Dan kalau pagi bangun tidur, diusahakan minyak kayu putih ini diteteskan di air hangat dan diminum ya. Diteteskan di air hangat dan diminum. Efeknya seperti apa ya, memang di sini akan terasa panas, tapi menurut saya sih kita berikhtiar ya. Kita nggak usah berdebat bahwa oh itu bagus, oh nggak usah berdebat. Yang penting kita berikhtiar bahwa kita mau sehat. Oke. Dan selanjutnya ini ada beberapa vitamin. Nah, ini vitamin yang memang direkomendasikan banyak teman-teman yang sudah berpengalaman, maksudnya sudah ber, berjuang duluan lah. Nah, vitamin ini banyak di apotik, tapi teman-teman perlu lihat bahwa banyak yang beredar bahwa vitamin ini palsu. Diusahakan vitamin ini harus ada tulisan POM ya. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, ini yang asli dan beredar banyak di pasaran yang palsu juga. Minumnya kemarin sekali minum 2 kali, sehari 3 kali, berarti 1 hari itu sekitar 6. Anjurannya sih memang
3 kali sehari 4 kapsul 12 ya, tapi kemarin saya hanya 1 kali minum 2 butir ya, jadi 6 butir. Tapi memang di sini ada tulisannya aturan pakainya 3 kali sehari 4 kapsul sesudah makan ya, jadi pagi, siang, dan sore. Oke, setelah ini nah ada beberapa vitamin juga, memang ada banyak vitamin tapi nggak saya semua sebutkan, tapi yang penting-pentingnya saja. Yang pertama adalah Blackmores Biosi yang 1000 cc ya. Ini ada aturan pakainya juga, jadi 1 hari 2 kali 1 butir ya. Ini ada aturan pakainya sih, kalau memang nggak kuat ya 1 kali saja, nanti bisa ditanya juga ke dokter yang bersangkutan, atau ke bisa teman-teman konsultasi juga ke siapa apotekernya ya pada saat pembelian ini. Nah, ada lagi Blackmores yang multivitamin mineral, ini juga sama diminumnya berbarengan. Terus ada lagi ini Blackmores multivitamin body shield ya, ini untuk meningkatkan imun juga. Jadi obat-obatan ini diminum berbarengan setelah makan. Jadi kalau pertama makan itu saya sekitar ada 6 sampai 8 butir ya pada saat isolasi di rumah ya, karena memang pada saat pulang dari rumah sakit saya masih kondisinya positif dan harus melanjutkan isolasi di rumah ya. Nah, pada saat isolasi di rumah, pada saat teman-teman ada positif tapi keluarga yang lainnya tidak tidak terpapar, nah, diusahakan sedia Detol ya. Detol ini dicampur dengan air dan dimasukkan ke botol spray. Ini fungsinya karena kita kamar mandi dipakai berbarengan. Jadi pada saat kita sudah masuk kamar mandi, tolong disemprotkan ke lantai kamar mandi atau ke area yang kita pegang, terutama gayung, handle pintu, keran ya. Tapi lebih efektif lagi memang ini disemprotkan ke lap, dan lap itu di kelap kering ya, maksudnya kelap kain, dan lap kain itu dilapkan ke tempat yang kita pegang tadi ya. Ini murah menurut saya, jadi bisa bikin sendiri, tapi lebih bagus memang pakai disinfektan yang sudah jadi, karena memang ini continue, jadi saya belinya 1 botol, saya campur di air dan ditempatkan di spray. Oke. Nah, oh iya, satu lagi, jangan lupa setiap hari minum susu beruang ya, di pagi hari boleh atau di sebelum tidur juga boleh. Dikondisikan mau dibuat hangat juga boleh ya, jadi direndam di air panas, kalau sudah hangat baru kita minum, itu nggak masalah. Ini susu beruang juga wajib nih ya. Oke, selanjutnya, nah, peralatan yang perlu kita persiapkan yang lainnya, ini ada penembak suhu badan ya. Jadi kita setiap hari juga harus bisa ngecek suhu badannya kita. Suhu badannya kita itu kita bisa pantau sendiri, jangan sampai kita nanti begitu demam tidak tahu berapa suhu badan kita, dan kita merasa bahwa oh iya saya demam, ternyata memang cuma sumeng gitu kan. Tapi kalau memang demamnya sudah sampai 39 atau 40, sebaiknya direkomendasikan untuk segera ke rumah sakit ya. Ini suhu badan, untuk ngecek suhu badan juga wajib punya, nggak mahal sih, sekitar 100 sampai 200 ribu lah, banyak kok di online ya. Lalu ini ada, saya sebut merek ya, namanya Saniter. Saniter ini berfungsi untuk disemprotkan di ruang kita ya pada saat pagi hari. Nah, kenapa ruangan isolasi juga kalau bisa sirkulasi udaranya yang bagus pada saat siang hari, karena memang biar bakteri yang ada di ruangan itu bisa keluar ya, dan diusahakan disemprotkan pakai Saniter ini. Saya sebetulnya ada 2, yang pertama Saniter, yang kedua itu pakai Wiz 24 ya. Jadi setelah disemprotkan Saniter, kita semprotkan juga Wiz 24. Ini banyak juga jualan, mungkin teman-teman juga sering melihatnya, dan ini disemprotkan kalau bisa siang dan malam menjelang tidur. Memang pada saat disemprotkan sebaiknya kita tunggu di luar dulu, jangan sampai ada di dalam ruangan sekitar 10 menit. Oke. Nah, oke, teman-teman juga pada saat bangun tidur sebaiknya sih dilakukan 2 kali sehari,
pada saat bangun tidur dan pada saat mau tidur. Yang pertama, kita perlu persiapkan cairan NaCl ya. Nah, teman-teman bisa beli di apotik banyak ini cairan NaCl-nya. Satu botol gede NaCl, oke ya. Satu botol gede. Ini ada jarum penusuk, bukan jarum penusuk ya. Jadi penusuk untuk ini kan bolongnya kan rapat ya. Jadi kita tusuk pakai ini biar bolongannya itu enggak terlalu keras. Karena kita menggunakan suntikan yang seperti ini ujungnya. Kalau kemarin saya di rumah sakit kan pakai suntikan yang ada jarumnya karena memang botolnya bukan seperti ini. Nah, kalau kita nggak pakai alat ini, dicolok dulu, itu akan keras. Jadi fungsi alat ini sebagai pembolong saja sebetulnya. Pembolong, baru kita masukkan, tuangkan seperti ini, diambil sekitar 15 mili, 10-15, lalu semprotkan ke hidung. Nah, pada saat menyemprotkan ke hidung, oh saya Pak mau hidung kanan dulu, berarti kita miringkan kepala ke kiri ya, disemprot biar nanti air NaCl-nya itu keluar dari hidung sebelah kiri. Dan kalau bagusnya lagi di tenggorokan ini di apa namanya gitu ya, disuarakan biar cairan itu keluar dari tenggorokan. Oke. Nah, terus kalau kita pakai hidung yang sebelah kiri, kita miringkan ke sebelah kanan biar cairan itu ngalir atau keluar dari hidung sebelah kanan ya. Jadi langsung disemprotkan aja nggak apa-apa, jangan pelan-pelan ya, langsung serot gitu, langsung dihabiskan. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, saya takut kena langsung masuk ke paru-paru ya. Saya sering menggunakan ini soalnya ya. Jadi menurut saya sih bisa membantu kita untuk membersihkan virus-virus yang ada di dalam saluran pernapasan ya. NaCl namanya ya, cairan NaCl. Oke. Nanti di akhir video juga saya akan coba rangkum semua nama-nama obat-obatannya biar teman-teman juga bisa mempersiapkannya. Oke. Terus setelah disemprotkan hidung, kita kumur pakai bakteri betadin. Pakai betadin. Jadi betadin ini fungsinya, jadi pada saat mau kumur cukup sebotol ini, dikumur dan di gitu pas di area sini. Kayak kita kumur-kumur waktu kecil ya. Kan kita sering mainan air di area kerongkongan. Seperti itu. Diusahakan betadin ini seperti mau tertelan seperti mau tertelan, tapi yang nggak usah ditelan semua, kita kerak gitu kan, setelah 15-20 detik baru kita keluarkan. Oke. Terus untuk lainnya madu murni juga perlu dipersiapkan. Madu murni juga banyak dijual di toko-toko, itu diminumnya 1 sendok setiap bangun tidur dan sebelum tidur. Dan jamu ya, jamu tradisional itu fungsinya untuk meningkatkan imun juga, kayak jahe, kayak apa namanya, banyak lah, di tukang jamu juga ada sebetulnya banyak jualan jamu keliling gitu. Minta aja ke tukang jamu 1 botol, saya minta jamu untuk menjaga imun tubuh gitu ya. Terus bawang putih juga sama, bisa dipergunakan sama teman-teman. Bawang putihnya pakai bawang putih lanang ya, bawang putih tunggal. Jadi bawang putih tunggal itu sama cara penyajiannya dengan 7 butir bawang putih itu direbus dengan 7 air cangkir kopi ya. Jadi bawang putihnya dirajang-rajang dulu, dikotak-kotak. Kebetulan bawang putihnya di rumah lagi habis nih, jadi nggak bisa saya tunjukkan ya. Mungkin nanti coba fotonya saya sertakan, besok coba saya cari dulu, saya fotokan, baru nanti disertakan di akhir video ini ya. Jadi bawang putih itu dirajang-rajang, setelah dirajang-rajang sebanyak 7 butir dimasukkan ke panci dan ditambahkan dengan 7 gelas air cangkir kopi ya. Nah, direbus dan diamkan sampai airnya itu tersisa hanya 1 gelas. Boleh 1 gelas kecil, boleh 1 gelas gede. Yang penting kita langsung bisa minum, 1 gelas itu habis. Nah, dan bawang putihnya itu diminum. Memang rasanya nggak enak pada saat awal, tapi ya namanya kembali lagi kita berikhtiar, kita lakukan aja. Enak-enak ya kita telan aja ya. Nah, terus untuk yang lainnya juga teman-teman kalau bisa apa namanya, di rumah tetap pakai masker yang tadi saya bilang.
per 4 jam harus ganti, dan jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya ya. Nah, karena memang pada saat kita tidak menjaga jarak, ada kemungkinan kita menularkan juga. Dan kalau bisa, barang yang sudah pernah kita sentuh itu segera disemprot dengan disinfektan tadi ya. Boleh dengan detol, boleh dengan disinfektan yang beli langsung jadi, banyak ya dijualan ya. Ini juga saya punya beberapa merek merek yang sudah jadi juga boleh seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya yang memang sekarang sedang isolasi mandiri di rumah, tetap semangat, jangan pernah berpikir negatif tentang COVID. Kita harus berpikir bahwa kita harus positif untuk sembuh ya, karena memang kalau bukan dari kitanya sendiri itu nggak akan bisa ya. Dan tetap semangat dalam menjalani masa isolasinya. Memang harus butuh waktu sekitar 14 hari. Nah, setelah 14 hari, kalau saya sih sudah dikasih surat isolasi, selesai isolasi dari puskesmas ya, bahwa saya sudah boleh berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi memang anjuran pemerintah pun setelah 14 hari pun si virus itu pun akan hilang gitu kan, atau maksudnya akan melemah ya. Tetap semangat, jaga kondisi badan, jangan lupa tetap berdoa. Setiap selesai sholat, kita mendoakan bahwa kita akan selalu disehatkan dan semuanya akan segera selalu dikumpulkan kembali. Oke, saya akhiri video saya hari ini. Selamat malam, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.